Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pemerintah Karangasem mulai memvaksin ribuan anjing liar yang berkeliaran di jalan dan perkampungan. KPU Denpasar memusnahkan ribuan arsip lama untuk persiapan Pilkada dan Pilpres 2024. Mencicipi kelezatan kuliner sup dan ikan tawah goreng khas Pantai Sador. Pemerintah Karangasem mulai memvaksin ribuan anjing liar yang berkeliaran di jalan dan perkampungan Selasa lalu. Untuk tahap pertama, vaksinasi rabies diprioritaskan di beberapa desa yang masuk zona merah rabies. Di Banjargamongan, Desa Tiing Tali Abang, petugas harus memburu anjing liar hingga ke lereng gunung. Melakukan vaksinasi rabies serentak di tahun 2022 ini di Desa Tieng Tali. Ya. Ada berapa desa Pak? Cuma satu desa Pak ya di Babon? Ya, sementara satu desa dulu. Nanti untuk berikutnya mungkin kita akan targetkan di desa prioritas rabies. Kalau ini masuk desa prioritas Pak ya? Iya, masuk prioritas. Kasus Pak, ada kasus rabies juga di sini? Kasus ada di awal tahun kita ada kasus rabies di desa ini, maka dari itu kita melakukan vaksinasi rabies pada saat ini. Untuk populasi sendiri Pak, di sini Pak, untuk anjing? Untuk populasi mungkin kalau satu desa itu bisa sampai 700 bisa. 700 ya? 700. Itu nanti akan divaksin juga Pak ya? Iya, kita pasti akan vaksinasi rabies untuk mencegah rabies itu semakin merebak. Terutama yang liar, karena yang liar itu pasti dia sulit sekali untuk mendapatkan vaksin rabies. Maka dari itu kita berupaya untuk melakukan vaksinasi khususnya untuk anjing liar. Kalau target hari ini karena satu Banjar kita estimasi kurang lebih sekitar 70 ekor. Jumlah anjing di Karangasem sebanyak 74.000 ekor. Sebagian besar adalah anjing liar. Kasus gigitan anjing rabies mulai awal tahun 2022 hingga kini mencapai 42 korban. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan petugas UPT Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Gianyar di Pasar Hewan Semebaung Rabu pagi kemarin. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pasar Hewan Semebaung yang menjadi pusat jual beli babi sangat rawan penularan PMK. Semenjak merebak di sekeliling kita di Jawa Timur, 5 kabupaten dan Aceh, baru 2 itu kita sudah mulai ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ternak. Terutama yang kita takutkan kan di kambing, karena baik itu ternak-ternaknya juga dan pakan itu tetap kita awasi. Selama ini kita jangka waktu kita, karena saya megang cuma 3 kecamatan, tapi intinya Gianyar selama ini belum ada kasus PMK. Kita masih tetap aman-aman saja, yaitu Gianyar, Sukawati dan Belabatuh. Selama ini tidak ada PMK, cuma yang kita takutnya yaitu sarana-sarana baik mobil itu yang transportasi yang masih larang, itu yang kita takutkan. Kan biasanya jadwal untuk pengawasan dan pembinaan ke bawah kita koordinasi baik lewat langsung maupun via telepon. Kita stok untuk disinfektan masih ada nggak? Kalau memang enggak, nanti kita distribusikan tetap untuk disinfektan tidak akan sampai kosong baik di pasar maupun di kelompok ternak. Mengadakan penyemprotan rutin, mungkin tiap hari karena udah menyediakan obat sendiri. Kadang minta dari pemerintah kalau ada
saluran dari pemerintah itu. Pernah ada gejala-gejala penyakitnya, Bu? Sekarang sih belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Untuk penjualan? Penjualannya agak menurun bibitnya, tapi karena itu kalau babi gulingnya menurut situasi pacara ada pacara gitu. Petugas Dinas Pertanian juga mengunjungi peternakan guna melakukan pemeriksaan rutin. Peternak diminta segera melapor ke petugas jika menemukan ternak yang sakit. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Vaksinasi COVID digelar di Pasar Rakyat Gianyar Rabu kemarin. Vaksinasi menyasar warga dan pedagang yang belum divaksin karena kendala kesehatan ataupun alasan lainnya. Sejumlah warga dan pedagang divaksin setelah diperiksa kesehatannya. Ketiga. Iya, Kenapa baru vaksin sekarang, Bu? kapan itu ada tapi sakit. Sakit apa, Bu? Sesak nafas tuh, asma. Terus yang pertama dan keduanya Ya di mana? di satu di mana tuh? Bedulu itu, dan kedua di Puskesmas. Ibu tahu dari mana Ibu? Tadi malam itu dari di masjid ya. Diumumkan gitu. Iya di. Adakah saudaranya yang belum mendapatkan Ibu? Nggak tahu ada yang belum pulang itu loh Pak, orang mudik-mudik gitu. Melihat dari kebutuhan masyarakatnya sendiri, ya karena masyarakat di sini kan kebanyakan adalah pedagang, jadi pedagang itu biasanya tidak mau dia menghabiskan waktu untuk mencari tempat vaksin. Jadi kita menjemput bola ke sini, kita membantu masyarakat agar mereka juga tidak menghabiskan waktu ke tempat vaksin, mereka bisa bekerja, vaksin juga bisa, jadi semuanya bisa terselesaikan. Meskipun kasus COVID-19 terus menurun, masyarakat diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Warga yang belum divaksin lengkap dapat mendatangi fasilitas kesehatan maupun lokasi vaksinasi lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.